Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini.
Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah. Haleluya. Berikan salam yang hangat untuk kanan kiri. Katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala pura barata kala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala shiki la barata kala. Kami bersyukur Tuhan, Kamu mengundang kami Tuhan, hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Pelangi. Bersama teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami Tuhan dengan hadirat dan lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan, Tuhan akan bebaskan, dan setiap anak-anakmu akan menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui ya Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati aktivitas kami, memberkati pelayanan kami, memberkati Tuhan keluarga besar kami, bahkan apa yang kami miliki Tuhan jaga, Tuhan rawat. Dan kami percaya Tuhan kebaikan-Mu Tuhan tidak habis-habisnya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapak. Biarlah Tuhan oleh kasih setia-Mu Tuhan Kau bagikan setiap kami. Kami juga memiliki Tuhan karakter yang setia kepada Tuhan. Bila Tuhan bisa tinggal di dalam kami dan kami juga tinggal di dalam Tuhan. Bila Tuhan jagain kami, laut kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Kami tahu Tuhan tidak gampang Tuhan, tidak mudah Tuhan untuk kami menjadi saksi Kristus. Tapi kami percaya Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau memberitakan firman Tuhan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan, mereka Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami dimanapun berada, kami percaya, kami diajar untuk buka hati. Kami mau untuk menikmati kebaikan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya yang letih lesu, Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Amen. Tuhan akan memberikan kasih mula-mula yang baru. Amen. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baru bagi Amen. setiap kami. Terima kasih ya Bapa, sertai Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga dari awal pertengahan sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik, dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan Amin. Haleluya.
memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menyembah Dia. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
Amin. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, berani Raja datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, selamat pujinya Tuhan Raja Maha Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, berani Raja datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, selamat selamatkan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, selamat selamatkan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan pujinya Tuhan Raja luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastra. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala bersyukur barata kala. Syakela barata kala barata kala barata kala bersyukur barata kala bersyukur. Terima kasih ya Bapak untuk memberikan kami kesempatan, memberikan kami ladang Tuhan bisa mengabulkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebagaimana anak
khusus persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat kalau sakit anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan.
bahwa hubungan kita di tempat ini bersama dengan Tuhan. Hallelujah.
Benar Tuhan.
Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Rancanganmu indah Tuhan. Kadang kami tidak mengerti, terlalu dalam untuk terselami. Tapi kami percaya satu hal yang pasti, Tuhan kami Tuhan yang hidup, selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat proses hidup, buat ujian yang Kau izinkan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kami boleh melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya pada hari ini Tuhan juga sedang mempersiapkan kami untuk mempersiapkan mendapatkan berkat-berkat yang besar di depan sana. Ajarkan kami, berkati kami dengan firman kebenaran, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini tidak ada satu orang pun pulang dengan tangan hampa, tapi semua membawa berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Izinkan kami untuk lebih fokus mendengarkan firman kebenaran. Saya percaya firman-Mu yang hidup akan memperbaharui setiap dari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bicaralah, kami siap berdiam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan saya percaya ketika kita ada di gereja ini, kita dijadikan saksi untuk saudara seiman dulu. Ya, untuk keluarga kita, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang. Kita harus lebih banyak berdoa dan berjaga-jaga. Yang mau katakan yes? Yes. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita tahu tanda-tandanya sudah sangat dekat. Tuhan Yesus pasti datang dan akan segera datang. Dan kita percaya juga rumah kita di sorga sudah disiapkan sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus responi dengan benar. Hari ini kita dapat satu tuntunan baru, satu firman Tuhan yang baru untuk meresponi visi misi tahun 2024, yaitu bangkit dan jadi terang. Amin. Oleh sebab itu tema khotbah hari ini adalah tahan uji. Katakan kiri kanan, tahan pilih. Handphone Cina sama iPhone, pilih mana? Handphone Cina. Jujur aja. Yang bilang handphone Cina bisa terawang bulan sampai kelihatan detail-detailnya gitu ya. Yang bilang iPhone. Saya mau tanya lagi sekarang. Kalau kita beli baterai, kita pilih ABC atau alkalin? Alkalin. Kenapa? Lebih mahal. Saya mau tanya balik. Handphone Cina sama iPhone tahan mana? Huawei. Tahan dompetnya kan? Saya kira kita semua suka barang-barang yang tahan. Kita suka barang-barang yang berkualitas. Dan bahkan lebih lagi sebagai anak Tuhan, kita suka hidup yang berkualitas. Tapi untuk dapat hidup yang berkualitas harus diuji dulu. Harus diuji. Memang untuk jadi Kristen kita harus punya iman percaya. Tetapi pertanyaannya, apakah iman percaya kita sudah teruji dan terbukti? Banyak orang Kristen yang ketika dapat goncangan sedikit, dia langsung move on. Move on-nya bukan move on dalam arti kata positif. Move on-nya tuh pindah keyakinan lagi. Banyak di situ Tuhan bilang sama saya, kamu hati-hati, kamu akan lihat nanti ke depan. Banyak orang Kristen
yang ketika ada goncangan sedikit saja dia sudah mulai padahal dia tidak tahu bahwa pengharapan yang pasti hanya dalam Tuhan Yesus. Ini kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar hari ini tentang tahan uji. Dan saya percaya firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi untuk saya juga. Tahan uji bisa kita katakan benda itu tahan seiring dengan waktu. Kita nggak bisa bilang benda ini bagus pada saat kita beli. Kita bisa tahu benda ini bagus setelah kita pakai. Artinya ada waktu. Seiring berjalan kita tahu apakah benda ini baik atau tidak baik, berkualitas atau tidak berkualitas. Begitupun kekristenan. Banyak orang yang ketika menerima berkat, wow, spiritnya ngeri. Kemana-mana tuh mukanya cerah banget, glowing. Bahkan senyuman itu lebar sekali. Sampai kalau kita lihat, kita juga ikut tersenyum. Kenapa? Karena terlalu lebar senyumnya. Karena itu bahagianya luar biasa. Tapi jarang sekali saya melihat. Dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap tersenyum. Padahal sebenarnya dia lagi dalam proses. Nah, ini nih yang dicari Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sehingga nantinya waktu Tuhan Yesus ada di awan-awan, kita semua terpilih. Untuk bangkit, untuk jadi terang, harus tahan uji dulu. Kata bangkit saya sudah jelaskan. Dari tempat posisi yang rendah menjadi tempat posisi yang lebih tinggi. Makanya kita hari ini kita mau belajar dari salah satu rasul yang luar biasa menurut saya, dan dia akan ajar tentang tahan uji. Kita buka Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Di surat Yakobus ini, Yakobus 1 ayat 1 dia perkenalan diri. Di ayat 2-nya langsung pengajarannya. Yakobus 1 ayat 2. Perikopnya apa di sana? Iman dan hikmah. Kita akan baca bergantian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yang genap saya baca, yang ganjil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baca. Dimulai dari saya. Yang sudah dapat katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 2, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tetapi apabila dikatakan bahaya yang bermanfaat dan bahaya yang mengatakan acara yang diberikan kepada semua orang dengan lapang hati dan dengan mereka tidak membangkang, maka kamu akan berikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Katakan amin. Ini ayat yang luar biasa menurut saya. Karena Yakobus ajarkan kalau jatuh dalam cobaan, ujian, kita harus berbahagia.
Jadi orang Kristen susah Bapak Ibu. Jadi orang Kristen susah. Orang jahat kita suruh kasihi. Orang aniaya kita harus doakan. Orang mutu kita berkati. Dalam pencobaan kita harus ketawa, harus bahagia. Kalau orang bilang orang Kristen ini stres. Tetapi justru kekuatan orang Kristen ada di situ. Ada di tempat lain, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Di dalam tubuh Kristus, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Kenapa? Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur pengampunan, maka kita akan menuai diampuni. Ketika kita menabur kekuatan, kita akan menuai kekuatan. Itu orang Kristen. Makanya Yakobus bilang berbahagia. Saya pikir-pikir gimana caranya kita tertawa dalam tangisan. Tertawa dalam tangisan itu gak mudah. Tetapi Yakobus bilang berbahagialah dalam cobaan. Lalu di ayat 2 dikatakan jadi ujian. Cobaan sama ujian beda. Nah, saya sudah pernah jelaskan di sini. Cobaan itu dari si jahat. Si jahat selalu menginginkan cobaan supaya kita terjatuh, tergeletak, gak bangun lagi. Itu cobaan. Itu musuh. Tapi karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia punya kemahalan, makanya Dia disebut Tuhan. Artinya ketika Dia berkata-kata, ada kekekalan. Ketika Dia berkata-kata, firman-Nya ya dan amin. Artinya apa? Ketika Dia bilang Dia akan menjadi Tuhan yang setia, Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita, Dia ada di sini. Dimanapun, kondisi apapun, terpuruk, senang, susah, suka, duka, tetap Yesus ada bersama kita. Jadi cobaan dari si musuh, karena Yesus bersama kita, diubah di pasal 2 menjadi ujian. Sehingga ketika kita melewati ujian, bukan cobaannya, ketika kita bersama Yesus, cobaan itu akan dikonversi, akan mengalami metamorfosa menjadi ujian. Ketika kita bersama Yesus menghadapi ujian itu, Yesus yang sudah lebih dahulu menang atas kuasa maut, menang atas segala cobaan di dunia ini, Dia akan berikan kemenangan buat kita, sehingga kita naik kelas. Ya, jadi udah bukan cobaan lagi, tapi jadi ujian. Promosi, ada promosi. Nah cuma kan ini semua diawali dengan iman. Iman percaya bahwa Yesus hadir, Yesus ada. Itu yang diimani Yusuf waktu diganggu sama Tante Potifar. Sepi, lampu remang-remang, jendela ditutup, pintu dikunci, orang tak ada. Tante Potifar pakai bulu mata baru. Ya kan? Terus glowing, pakai make up dari Batang Center, baju dari Sutra, parfum Prancis, ya semprot sama situ, langsung dia hadap Yusuf. Tapi Yusuf punya iman percaya bahwa Yesus Allah yang disembah. Pada saat itu Allah, belum ada Yesus. Mesias, menantikan Mesias. Mereka masih belum tahu Mesias itu adalah Yesus. Allah yang disembah Yusuf, Allah Israel yang hidup, ada. Dia percaya ada. Karena hidup, Allah hidup. Sehingga apa? Yusuf bukan hanya beriman, tetapi bertindak. Bagaimana iman melahirkan tindakan? Iman bisa melahirkan tindakan kalau ada hikmat. Hikmatnya apa? Dia lari. Dia lari, dia lepaskan jubahnya, dia lari. Tapi namanya musuh. Namanya musuh. Jubah itu dijadikan kesempatan untuk memfitnah Yusuf. Tapi lagi-lagi karena Yusuf percaya bahwa Allah
si musuh, dari si iblis, diubah jadi ujian sama Allah. Sehingga pada saat dia masuk penjara, disitulah kesempatan dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Kutuk jadi berkat, cobaan jadi ujian. Kalau Yusuf tidak pernah di penjara, dia tidak akan pernah menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Kalau dia tidak jadi orang nomor 2 setelah Firaun, bangsa Israel punah karena 7 tahun kelaparan. Jadi ini cara-cara Tuhan untuk mengubah cobaan jadi ujian sehingga kita keluar sebagai pemenang dan naik kelas. Tetapi bukan hanya iman. Iman akan teruji dan terbukti dengan tindakan. Iman akan teruji dan terbukti dengan kejadian demi kejadian. Saya punya ilustrasi di sini helm. Tahu ya kalau di mana di proyek-proyek itu tempat proyek banyak orang pakai safety helm. Kalau yang nggak pernah ke proyek mungkin di sini pernah mengalami masa kecil sama seperti saya. Saya nggak tahu kalau sekarang kan anak kecil mainnya gadget. Lebih banyak buka handphone daripada keluar dompet kan, gadget. Tapi kalau zaman dulu tuh kita nggak punya handphone yang kayak sekarang. Ya, handphonenya kan polyphonic ringtone kalau zaman dulu. Jadi lebih senang mainnya main-mainan yang alam, yang nature. Salah satunya kalau ingat di sini mungkin masih zaman-zamannya saya pernah nggak ngalamin main adu biji karet? Dulu kalau sekolah itu uang jajannya dibeliin biji karet. Biji karet itu diadu sama teman-teman yang punya biji karet, lalu dikeprak. Yang kuat biji karetnya nggak pecah, yang jelek biji karetnya pecah. Nanti kalau biji karetnya sudah kuat, sudah menang berkali-kali, dikasih warna, dijual sama teman lebih mahal lagi harganya. Dia cari yang urat, yang berurat sehingga pada saat diketok uratnya itu bisa ngalahin lawannya. Itu zaman saya dulu kecil. Tapi sekarang karena banyak yang nggak ngerti biji karet, makanya saya kasih ilustrasi tentang helm, safety helmet. Ya, kita lihat helmnya di situ ada namanya apa, uji helm. Tapi ini bukan endorse ya. Helm keselamatan proyek-proyek. Safety lah. Saya cinta Indonesia, safety. Ini dikatakan kuat dan kokoh. Beriman kuat dan kokoh, tapi belum teruji ya. Ini kita akan teruji. Kita coba. Lihat, imannya walau diinjak-injak aja masih kuat. Helmnya walau diinjak-injak sama orang masih kuat. Ini menggambarkan tentang iman. Dibanting-banting sama orang, sama sesamanya masih kuat. Tahan banting, tahan diinjakan, tahan hinaan. Nah, ditimpa lagi dengan kemalangan, ditimpa dengan beban, tapi helmnya nggak pecah Bapak Ibu. Luar biasa nih helm. Pengen beli juga saya. Nah ini sekarang diseret-seret di lindas. Lihat, sampai proyek-proyek, tapi nggak pecah Bapak Ibu. Cuma penyok sedikit aja. Tetap kokoh dan tidak pecah. Bayangkan kalau kita punya iman seperti helm ini, iman kekristenan yang luar biasa. Kita punya iman percaya, dan ketika kita percaya kita berdoa, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu. Ketika kita punya iman yang teruji, punya ketahanan iman dalam segala kondisi, Tuhan akan jawab doa kita. Tapi secara tidak sadar kita punya karakter di dalam Kristus. Ini yang Tuhan tahu. Banyak Kristen yang cuma berdoa dapat berkat, besok susah berdoa dapat berkat. Sekarang pertanyaannya ketika dihajar dalam masalah sama si musuh, jangan-jangan helmnya pecah, imannya pecah, nggak tahan musuh. Ini masih belum bisa jadi murid yang memurid. Tadi saya nyimak tentang VOP ya, bagus juga. Dia mengatakan menjadi mentor yang kuat. Murid bisa jadi murid kalau punya guru yang mendorong murid menjadi murid seperti gurunya. Saya dengar kisah anak saya kemarin waktu kita sore sebelum doa kerja. Dia cerita teman-teman kuliahnya
Udah pada lulus, tapi kerjanya nggak sesuai dengan bidang. Kenapa? Karena mentornya. Saya bilang sama anak saya, guru yang baik, dosen yang baik, kaprodi yang baik, kepala jurusan yang baik, dia harus mendorong mahasiswa-mahasiswinya untuk jadi baik, untuk lulus, bukan menghalangi, bukan menghambat. Seorang guru yang baik harus memberi contoh, menjadi teladan, mencetak murid yang akan menjadi seorang sama seperti gurunya. Kalau seorang dosen dengan arogannya lalu mulai mencekal, terus mengatakan yang tidak baik, itu saya kira bukan karakter seorang guru. Karena saya juga dosen. Tapi saya justru kejar murid itu, mendorong, memotivasi untuk supaya lulus. Nah, sama seperti Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menjawab doa-doa kita, tapi Dia mau kita punya karakter Kristus. Oleh sebab itu, dikatakan di ayat berikutnya, di ayat 3 dikatakan, kalau nggak punya hikmat, minta hikmat. Itu biarlah keturunan buah matang, di ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu kurang hikmat, minta hikmat. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi perbuatan tanpa hikmat hakikatnya adalah bodoh. Makanya Yesus bilang apa? Cerdik seperti bunga, tulus seperti merpati. Kita boleh tulus, tapi tindakan kita harus cerdik. Makanya butuh hikmat. Kalau ada goncangan, ada ujian, kita bingung menyelesaikan masalahnya, kita punya iman percaya Yesus, kita percaya Yesus ada, kita percaya Yesus hidup, kita percaya Yesus bersama kita percaya Yesus mampu tolong kita. Daud lawan Goliat, dia percaya Allah Israel besar, kok berani ditantang sama manusia kayak gini. Iman. Tetapi Daud bertindak dengan hikmat. Ada hikmat. Makanya kita minta hikmat untuk menyelesaikan masalah. Kita punya iman, kita punya hikmat. Matang nggak hidup kita? Matang dong. Kenapa? Sudah pengalaman. Ketika ada masalah, kita pasti ada pembelajarannya di situ. Orang yang bermasalah diulang-ulang, jatuh ke lubang yang sama, itu berarti tidak berhikmat. Otomatis harus minta hikmat. Bagaimana cara minta hikmat? Gitu pertanyaannya. Minta hikmat dengan iman yang tidak mendua hati. Aduh, kok yang di sana lebih enak ya? Aduh, kok yang di sana kayaknya cuma 3 beli minyak ya? Beli minyak sama beli uang-uangan itu sebentar dapat duit ya? Aduh, yang di sana kok caranya tinggal bakar-bakar dikit itu. Di pohon-pohon itu bakar-bakar dikit pohon-pohon sebentar dapat duit tuh. Aduh, yang di sana cuma pergi ke Gunung Anu. Wah, langsung tuh tokonya rame. Mendua hati. Sedangkan ikut Yesus, kita terus ikut Yesus. Kenapa? Supaya tahan uji. Terus diproses supaya tahan uji. Karena dengan demikian iman kekristenan kita akan menjadi matang, sempurna, utuh, dan bahkan dikatakan tidak kekurangan suatu apapun. Coba lihat di ayat 5. Perhatikan sih. Ketekunan ini dalam bahasa aslinya ketahanan. Ya. Jadi bukan ketekunan. Bahasa aslinya adalah ketahanan. Bahasa asli bahasa Yunaninya adalah ketahanan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kalau boleh saya ganti. Biarkanlah ketahanan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita tahan dengan iman dan hikmat, maka kita menjadi buah yang matang. Saya mau tanya, buah matang manis gak? Kalau kita makan buah yang manis, merasa diberkati gak? Diberkati gak kalau makan buah manis? Kalau kita bagikan sama orang lain buah yang manis, orang lain diberkati gak? Kalau jadi buah yang matang dalam hidup kita,
maka kita merasakan diberkati dan orang lain di sekitar kita juga diberkati. Ibu yang mana? Jadi ketahanan itu penting. Yang kedua, kalau kita sudah bisa diberkati dan memberkati, itu akan menjadi sempurna dan lengkap. Bahkan saya percaya orang yang punya iman dan hikmat bertindak menurut hikmat Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Karena ada hikmat. Jadi bukan hanya iman percaya lalu tanpa perbuatan. Iman percaya harus disertai perbuatan, tapi di tengah-tengah untuk bertindak ada hikmat. Kita minta hikmat sama Tuhan tanpa mendua. Jangan seperti gelombang, kata firman Tuhan. Goyang sana, goyang sini. Tapi harus yakin dan percaya. Minta sama Tuhan kita. Dia adalah sumber hikmat. Ketika kita minta hikmat, kita dikasih hikmat, percayalah kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang tahan uji. Saya percaya bahwa kita anak Tuhan yang masih hidup, Tuhan yang masih hidup, masih ada di dunia ini, pasti mengalami yang namanya pergumulan hidup. Tidak ada hamba Tuhan yang terbebas dari permasalahan ini. Semua yang masih hidup pasti punya permasalahan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Jadi bukan hanya kita percaya, tapi minta hikmat dari Dia yang hidup, yang sudah menang atas segala ujian, bahkan menang atas kuasa maut, kuasa kebangkitan itu. Maka saya percaya kita juga akan keluar sebagai pemenang. Kita bangkit dan jadi terang di tahun 2024. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Ikut Tuhan gak gampang. Masuk surga gak gampang, Bapak. Tapi kita bisa masuk surga karena Tuhan Yesus akan tolong kita. Gak bisa pakai kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Bukan hanya percaya. Ini berhubungan dengan khotbah minggu kemarin. Lebih dekat lagi dengan Tuhan, sehingga kita boleh mendengarkan tuntunan dalam hikmat surga. Ketika kita mendengarkan tuntunan, percayalah, apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah buka jalan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satu kuasa yang bisa tutup dia. Amin. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau hidup kita memberkati. Oleh sebab itu responi dengan iman dan hikmat, sehingga iman kita tahan uji. Apapun goncangannya, apapun masalahnya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudara berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Lagu ini ketika saya merenung, saya saat teduh sama Tuhan. Tuhan bilang ini sama saya, "Nah, kamu nyanyikan lagu ini ya. Biar lagu ini mengingatkan bahwa aku mengasihi." Ini luar biasa lagu ini, lagu lama yang Tuhan tiba-tiba ingatkan. Saya sudah hampir lupa dengan siapnya, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan untuk nyanyi. Saya percaya di dalam lagu ini ada satu urapan, ada satu kuasa yang akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk tahan uji. Kita dengan sungguh-sungguh. Ku dapat
Bukakan mata rohani kami Tuhan. Kita akan boleh melihat jalan-jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan dari sorga, dari tempat kediaman-Mu. Kami percaya sorga akan menjawab, sorga akan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami terima dengan iman dan sukacita. Dan percaya firman-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu indah dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kami tahan uji Tuhan. Kami percaya kami juga bukan hanya memiliki iman yang tahan uji, tapi keluar dari tempat ini kami sudah memiliki hikmat surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terus tuntun kami. Roh Kudus, buat kami lebih peka lagi dalam merespon, sehingga kami tahu tuntunan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan percaya ketika kami setur dengan rancangan indah Tuhan, maka Tuhan selalu hadir dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati agar firman pada minggu ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang subur, firman yang bertumbuh di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia mati buat kita, karyanya disalib adalah untuk kita.
Dia datang untuk kita orang berdosa, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan mau kita menerima berkat perjamuan kudus. Tapi ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada setiap dari kita pribadi, ada dosa yang tersembunyi, yang terselubung, yang kita masih belum bereskan sama Tuhan. Minta ampun. Jangan berkeras hati, jangan menyimpan dosa. Mari minta ampun sama Tuhan, supaya ruang hati kita bersih dan kita boleh menerima berkat yang terbaik dari surga. Jangan ada yang diam, masing-masing berdoa minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu. Kalau ada dosa pelanggaran, tinggal perkataan perbuatan dan mengaku. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami semua Yesus, ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni perkataan kami, ampuni kami Yesus. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan kita ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat berkat Tuhan.
yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat terbebas dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkurung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya kesehatan mereka diberkati, keuangannya diberkati, keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat berlimpah-limpah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan yang baru, berkat kelimpahan yang baru, berkat kesehatan yang baru, berkat pengurusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah